Ketuk palu vonis hakim tinggal selangkah lagi. Nota pembelaan pun sudah dibacakan. Di waktu yang bersamaan, geger isu adanya gerakan bawah tanah yang berniat pengaruhi vonis Sambo. Tak main-main, informasi soal gerakan ini diungkap langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Benarkah ada gerakan ini? Seberapa besar gerakan ini dapat mempengaruhi keputusan hakim? Simak sampai selesai. Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pak Soleman, background Anda TNI militer, kalau BRIMOB paramiliter, apa maksudnya paramiliter itu? Kalau paramiliter itu sipil tapi yang berlaku disiplin militer. Jadi apa yang disampaikan Eliezer itu ada dasar hukumnya, yaitu PP nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Materi dari PP ini itu menurun atau mencontoh materi dari undang-undang tentang disiplin militer. Di situ diatur betul tentang hubungan atasan bawahan. Atasan bawahan itu wajib patuh dan taat kepada atasan tanpa membantah perintah atau putusan. Meskipun perintahnya adalah membunurkan. Nah, sebentar. Satu itu dulu, ini disiplin. Tanpa membantah perintah atau putusan. Atasan dapat mengambil tindakan fisik kalau perintahnya tidak dilakukan. Itu peraturan pemerintah. Tadi disampaikan peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri tadi hanya bisa dilakukan apabila yang bertugas itu di belakang meja. Tapi petugas-petugas seperti Eliezer itu tidak mungkin melaksanakan itu. Mustahil ya? Mustahil. Kenapa? Karena ketika mereka diturunkan di depan sana itu musuh semua. Nggak bisa lagi pikir ini mau tembak siapa ini. Nggak mungkin. Yang berlaku itu PP itu sudah pasti. Apalagi Eliezer itu satu strip, itu paling bawah di bawah kaki ini, yang mereka tidak boleh bergerak, berdiri, nanti ada perintah baru dia jalan. Tanpa perintah tidak akan jalan. Nah, kita lihat sebelum dia menembak itu ada pertemuan, ya. Di mana di situ dia diberi, ini ada senjatamu, isi senjatamu, ini peluru kamu, nanti kamu backup saya nembak ya. Ini sudah masuk di kepalanya. Apapun kata yang keluar dari Sambo, sikat, tembak, mainkan, hajar, satu tembak mati, titik. Jadi tidak usah bermain kata-kata? Nggak bisa. Maknanya tetap tidak sama? Bisa. Tembak dan mati? Mati, karena apa? Desain dia sejak masuk sudah seperti itu, latihan-latihannya seperti itu. Ketika ada perintah seperti itu, di otaknya memang tidak boleh berpikir, oh ya, saya hanya melaksanakan apa-apa yang sudah mau ini adalah dilatihkan. Menembak rekannya, nggak ada pusing dia. Tidak bisa menganalisa. Tidak boleh, dia tidak boleh mikir. Itulah PP nomor 2 yang turunan dari Undang-Undang Disiplin Militer. Jadi Pak Soleman, menurut Anda, apakah Sambo melihat background Baradae ini sebagai BRIMOB, sebagai seorang tamtama, makanya sengaja memilih Baradae untuk menjadi eksekutor? Karena dia sangat tahu yang namanya Ricky itu adalah sersan dan seorang polisi lalu lintas yang masih bisa berpikir. Bapak ini bisa ditilang sama Ricky karena kalau dia berpikir ini salah. Tapi Eliezer enggak bisa. Dia akan diam di pintu sampai bilang kamu lempar dari jendela, baru dia jalan. Makanya ketika sama Eliezer bilang, kamu ini orang harus dimatikan, kamu bantu saya ya. Berarti betul Eliezer diperalat Sambo? Ya betul, bagi saya betul. Karena dia sudah tahu ini sifat dari BRIMOB itu patuh dan taat kepada atasan. Kalau anjing ya. itu anjing yang namanya Rottweiler. Itu. Oke, paling patuh ya. Paling, apalagi dia di rumah terus menerus, wah kepatuhannya itu. Ada PP, ada didikan, dan menurut Pak Soleman memang Sambo sengaja memanfaatkan Eliezer. Ya, begini, saya sepaham dengan apa yang Pak Soleman Ponto ini kemukakan. Tetapi karakteristik itu berbeda bagaimanapun antara polisi dan tentara, sangat berbeda. Di mana bedanya? Bahwa istilah tembak, betul itu tidak bisa ditawar, katakan begitu. Tetapi polisi mempunyai karakteristik kepolisian, apapun tugasnya, melumpuhkan,
maksimal itu dengan tembak melumpuhkan atau peringatan lebih dahulu. Jadi tidak mungkin tembak walaupun dia polisi, walaupun dia di pasukan di polisi mati, sangat tidak logis bagi saya. Tembak iya, tapi kalau dikatakan tembak mati belum tentu. Pak Sulaiman? Nah, saya paham dan apa yang saya sampaikan Pak Gayus. Kalau itu terjadi bagi reserse, polisi lalu lintas, orang lari ditembak kakinya iya, tapi tidak bagi Brimob. Kita lihat yang namanya reserse lalu lintas, pangkat terendah mereka itu adalah sersan. Tidak ada tamtama. Tapi di Brimob ada tamtama. Nah pertanyaannya, mengapa ada tamtama? Ya karena memang dicari orang-orang yang nggak bisa mikir. Tapi begini, saya harus menimpali, mohon maaf Pak Jenderal. Ya, begini, sering saya kemukakan, perintah tembak di pasukan elit polisi di dunia itu latihannya di Amerika Serikat, termasuk kita ke Ghana, kemudian penjinak bom itu, kemudian Brimob itu dilatih di special weapon taktik SWAT. Di sana ada seperti apa yang Pak Sulaiman gambarkan, misalnya tembak. Ketika ini latihan sama polisi istimewa di semua negara, muncul gambar ini latihan, muncul gambar penjahat, tembak, dor, dia tembak. Tapi kita muncul sheriff sesama polisi, tidak. Ini latihan untuk polisi setingkat itu, bahkan mungkin lebih di tingkat dunia. Ini pendapat saya, Pak. Apakah di Indonesia berbeda, Pak Sulaiman? Beda, begini. Yang Pak Gayus sampaikan, saya sependapat. Itu bagi polisi-polisi sersan, karena mereka nembak pakai pistol. Memang ada kita, tapi tembakannya pakai pistol. Lihat Barada Eliezer, yang namanya Bintara, dia tidak boleh pakai pistol. Dari awal saya bilang, ketika Eliezer menggunakan pistol, itu sudah salah. Karena peraturan Kapolri yang namanya Barada itu senjata panjang. Karena memang tujuannya dia tukang bunuh. Jadi ketika dia pakai pistol, naluri itu masih terbawa. Lihat komentar saya, sejak pertama saya bilang Eliezer sudah salah. Dia harusnya menggunakan senjata panjang. Saya juga ketika mengangkat ajudan, supaya ajudan bisa pakai pistol, sersan saya ambil. Karena kalau dia sudah pakai tamtama, itu sendapan panjang. Dan nalurinya mereka. Tapi Glock 17 itu kan memang diberikan oleh atasannya kepada Eliezer, ya? Itu yang saya bilang, itu kan pistol. Ya. Itu saja saya bilang itu sudah keliru. Oke. Karena sebuah tamtama itu senapan panjang.